Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda Afriadi, NPM 213210850. Di sini saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Asnawi, SPD, MPD. Baiklah, di sini kita akan mempelajari materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Materi yang pertama adalah pemakaian huruf. Huruf abjad. Huruf abjad yaitu yang biasa dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, seperti yang kita ketahui. Kemudian huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf selain A, I, U, E, O yang tadi. Kemudian huruf diftong, di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, Au, E, dan Oi. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya dia membaca buku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keagamaan, atau akademik seseorang, misalnya Sultan Hasanuddin. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, dan jabatan, misalnya selamat datang yang mulia atau selamat berbahagia Sultan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia, suku Dani, dan bahasa Bali. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya, misalnya tahun Hijriah, tahun Masehi, hari Jumat, dan sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, dan sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai nama pertama geografi, misalnya Asia Tenggara, Pulau Miangkas. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan, dan Rakyat Republik. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Huruf kapital dipakai sebagai pertama unsur nama gelar dan sapaan, misalnya SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan sebagainya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa bu? Kemudian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pojangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Huruf miring
dipakai untuk menegaskan, mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir dari kata abad adalah D. Kemudian, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusijue menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Kemudian huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, buku, bab atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan latar masalah. Kemudian penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Kemudian kata berimbuhan. Imbuhan yaitu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, atau mempermudah. Bentuk terikat ditulis sebagai serangkaian dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana, infrastruktur, dan sebagainya. Kemudian bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, buku-buku, cumi-cumi. Kemudian gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, model linear, kambing hitam, orang tua, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, anak istri pejabat, ibu bapak kami, ibu bapak kami, buku sejarah baru, buku sejarah baru. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap dituliskan terpisah. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, dan sebagainya. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya hulu balang, radioaktif, sabta marga, sapu tangan. Kemudian masuk ke E, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya bu, ah, ma, in. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, saudara. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, gabungan huruf konsonan di antara huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya bapak. Jika di tengah kata terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April, caplok. Jika di tengah kata terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, misalnya berjalan, mempertanggungjawabkan. Kemudian masuk ke jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar, misalnya biodata, biodata, biodata. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya lagu Indonesia Raya digubah oleh W.R. Supratman. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya ia bekerja di DLLAJR. Kemudian kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari. Kemudian partikel. Partikel lah
kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kemudian partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Singkatan dan akronim, yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A titik H titik Nasution, Abdul Haris Nasution. Kemudian, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan lembaga, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya UI, Universitas Indonesia. Kemudian, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya PT, Perseroan Terbatas, MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM titik, yaitu halaman, DLL titik, yaitu dan lain-lain. Kemudian singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A titik N titik, yaitu atas nama. Kemudian lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya CU, yaitu kuprum, cm, sentimeter. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIG, Badan Informasi Geospasial. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil, misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai dengan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Yang kedua, bilangan awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah, misalnya panitia mengundang 250 orang peserta. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta untuk mengembangkan usahanya. Kemudian, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, waktu, serta uang, misalnya 5 km. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar, misalnya Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. Kemudian penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, misalnya 12, 35.000. Kemudian bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua, 1/16. Kemudian penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20, abad ke-20, abad ke-20. Penulisan angka yang mendapat akhiran dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang seribuan tahun 950-an. Dan kemudian penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan
dalam peraturan perundang-undangan akta dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda sebanyak 200 juta rupiah. Kemudian penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.550 rupiah. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya Kelapa 2, Koto 64. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dan mengikutinya. Sedangkan kata ku dan sebagainya dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, bukuku, bukumu tersimpan di perpustakaan. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Masuk ke 3, pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Kemudian, tanda titik itu dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian ikhtisar atau daftar, misalnya 1 A titik kondisi kebahasaan Indonesia, A titik bahasa Indonesia. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, misalnya pukul 1.35.20. Kemudian tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit, misalnya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Masuk ke tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, lainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Kemudian tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh. Misalnya, oh begitu, wah bukan main. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kemudian tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian alamat, C, tempat, D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya Gunawan Ilham 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta Restu Agung. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Jilid 2, Jakarta Pusat Rakyat 1950, halaman 25. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, Nyonya Khadijah M.A. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal di antara rupiah dan sennya dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 M. Meter. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah.
Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata, penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, berbadan sehat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua Ahmad Wijaya, sekretaris Siti Aryani, dan bendahara Aulia Arambi. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, bawa koper ini, nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, surah Al-Baqarah ayat 2-5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam satu yang dieja, dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11/11/2013. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevolusi, mengukur. Tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, misalnya se-Indonesia. Ke dengan angka di peringkat kedua, angka dengan AN tahun 1950-an. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah. Misalnya, di Sowani, bahasa Jawa. Kemudian, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek kebahasaan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian tanda pisah, yaitu dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa sendiri. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 ke 2013. Kemudian tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Kemudian tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional dibangun pada tahun 1961. Kemudian tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken.
Kemudian, tanda elipsis, yaitu dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti bagaimana, Bu? Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kemudian, tanda petik yaitu dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku yang terdapat pada halaman 125 buku itu. Kemudian tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, misalnya tetikus. Komputer ini sudah tidak berfungsi. Tanda petik tunggal yaitu dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, misalnya tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat. Yang digugat retina adalah dinding mata sebelah dalam. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis tahun 1962. Kemudian dipakai untuk mengapit huruf kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja. Tanda kurung siku, yaitu dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu. Perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Kemudian tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 7 per PK atau 2 atau 2013 dan sebagainya. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya mahasiswa atau mahasiswi, mahasiswa, dan mahasiswi. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Kemudian tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan berarti akan. Kemudian masuk yang keempat, penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian seperti force majeure, de facto, de jure, dan sebagainya. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kemudian unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.
Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Misalnya, C di depan A, U, O, dan konsonan menjadi K, kalomel, konstruksi, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.